Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Cinta Aceh. Pagi hari ini kita akan mengangkat seorang tokoh muda Aceh yang bernama Delcy Roni PhD. Beliau adalah Head of Mission dari Non-Violent Peace Force di Filipina. Kerja-kerja beliau menyangkut dengan civilian protection dan juga membangun perdamaian di Mindanao, Filipina Selatan. Pekerjaan saya sebagai pekerjaan organisasi pertama, kita melakukan monitoring terhadap kesepakatan gencatan senjata. Kita memonitoring situasi masyarakat sipil. Kita kemudian melakukan koordinasi dengan berbagai elemen, terutama Armed Forces of Philippines, Moro Islamic Liberation Front, dan komponen lainnya, LGUs, Local Government Units. Kemudian jika ada kasus, kita juga melakukan referral system. Karena kita, organisasi kita bergerak Non-Violent Peace Force di dalam melindungi masyarakat sipil. Peran saya sebagai Head of Mission, koordinasi dengan berbagai stakeholder, terutama di tingkat high level. Kemudian memastikan operasi program pelaksanaan itu berjalan dengan baik. Seperti itu. Kemudian ya mengembangkan program di tingkat regional, itu juga yang sedang saya lakukan. Saat ini kita sedang mencoba membangun beberapa kegiatan di Thailand Selatan, Patani. Sebenarnya rasa takut kan relatif. Kita juga bertanya kepada kru pesawat, umpamanya. Di saat Anda terbang secara rutin, apakah Anda nggak takut? Tapi mereka akan mengatakan bahwa ini pekerjaan saya. Ya, seorang dokter juga yang menangani penyakit-penyakit dalam tingkat daya tular yang tinggi juga kita bertanya apa nggak Anda nggak takut? Dan dokter secara profesional menjawab inilah pekerjaan saya, passion saya di sini. Begitu juga kita yang bekerja di daerah konflik, terutama untuk isu-isu kemanusiaan, ya kita udah terbiasa untuk ini. Rasa takut ada, tapi kadang-kadang menjadi terbiasa. Terbiasa dengan rasa takut atau rasa takut yang mungkin untuk ukuran orang normal mungkin takut, tapi untuk ukuran kita inilah pekerjaan. Saya lihat, saya pernah bekerja di Myanmar. Ya. Di Myanmar mazhabnya berbeda. Ya. Saya jarang sekali menemukan, bahkan tidak pernah menemukan ada perempuan muslimah yang melakukan salat jamaah di masjid di Myanmar selama saya bertugas di sana selama 4 tahun. Dan kemudian dalam banyak diskusi-diskusi di masyarakat, perempuan relatif tidak terlibat secara aktif, bahkan tidak hadir dalam rapat. Di Mindanao peran perempuan itu lebih besar, bahkan beberapa aktivitas mereka mengambil posisi kepemimpinan, leader. Di masjid juga seperti itu, dan saya melihat hampir umumnya praktek ritual keagamaan sama, walaupun dalam khutbah Jumat tidak banyak hal yang saya pahami karena mereka berbicara dalam bahasa lokal kan. Tapi yang saya lihat tidak ada perbedaan antara Mindanao dan Aceh umumnya ya. Tradisinya hampir sama, saya bisa mengatakan tradisinya hampir sama. Yang saya pelajari bahwa sebenarnya hampir semua daerah konflik itu berawal dari ketidakadilan. Ya. Dan setiap dinamika konflik, baik dengan kekerasan ataupun tidak dengan kekerasan, proses akhirnya adalah dialog, berbicara, perundingan. Ya. Yang unik adalah ada banyak kesamaan antara Aceh dan Mindanao, terutama tentang sejarah konflik Moro dan Filipina. Ya. Jadi ada banyak kesesuaian yang kita lakukan, pelajaran-pelajaran di Aceh yang bisa direplikasi, diadopsi di Mindanao. Bahkan proses sejarah, proses perundingan, dan penyelesaian relatif sama dengan di Aceh. Sekarang mereka memasuki tahap di mana
transisi politik akan terjadi, ada partai lokal. Dan di sini mungkin peran Aceh sebagai salah satu referensi bagi penyelesaian konflik paling kurang di tingkat regional dapat berperan, ya, memberikan berbagi pengalaman, berbagi hal-hal yang tidak seperti diharapkan, berbagi kesuksesan, karena pembelajaran itu kan tidak hanya dari hal yang sukses, tapi juga dari hal yang gagal, ya. Itu bisa diadopsi, karena proses perdamaian adalah proses yang panjang, itu tidak instan 1-2 tahun. Kadang masyarakat mengharapkan setelah disahkannya BOL, Bangsa Moro Organic Law, maka situasi akan berubah dalam 1-2 tahun. Saya melihat, ya, orang-orang muda Aceh itu orang-orang yang ditempa oleh pengalaman, ya, konflik, kemudian tsunami. Kelompok muda ini, orang-orang muda ini belajar langsung dari kondisi-kondisi yang tidak semua orang bisa memiliki kesempatan untuk belajar langsung. Proses transisi dari konflik ke damai itu juga berhasil. Dan kita ada di dalamnya, bukan hanya menjadi saksi, tapi juga menjadi pelaku. Nah, pengalaman ini yang menjadi peluang bagi kita, ya, untuk berbagi dengan daerah-daerah lainnya. Kalau kita bicara konteks bencana, di Filipina ada typhoon yang datang setiap harinya, setiap tahunnya. Kalau kita bilang konteks konflik ada di Myanmar, ada di Filipina Selatan, ada di Thailand Selatan, di mana saya melihat jejak orang Aceh begitu banyak, ya. Bukan hanya jejak, ya, pembicaraan diskusi yang mengatakan kita belajar dari Aceh, kita datang orang Aceh, itu mewarnai, ya. Yang saya ingin katakan bahwa penting adanya rasa percaya diri bagi orang muda di Aceh bahwa kita ini bisa berkontribusi loh. Udah saatnya kita melakukan sesuatu, ya. Jadi superiority gitu, ya. Jangan inferiority, ya. Superiority bahwa kita bisa berbagi, kita bisa menyumbangkan sesuatu. Dan saya pikir orang mendengarkan dan orang apresiasi tentang kapasitas. Saya nggak meragukan karena tradisi literasi di Aceh cukup panjang, ya. Jauh sebelum merdeka sudah ada. Berbeda dengan daerah lainnya. Jadi secara genetikal orang Aceh itu memang sudah, dalam tanda kutip, secara pengalaman maupun yang lainnya sudah well educated oleh pengalaman, oleh sejarah, tempaan. Dan itu yang saya lihat. Bahkan saya pikir kalau orang-orang muda Aceh terus di sini akan menjadi sesak, ya. Dia harus keluar. Dan saya pikir kita diuntungkan karena dekat dengan hub yang namanya Kuala Lumpur, yang dimana kita bisa pergi kemana-mana, ya. Berbeda dengan orang-orang muda lainnya. Mungkin kalau dia ingin bepergian ke luar negeri, aksesnya melalui Jakarta, kita aja 1 jam 15 menit. Kita bisa pergi kemana saja dan kita bisa berkontribusi. Dan pengalaman saya untuk daerah regional, selalu ada tempat bagi pengalaman yang datang dari Aceh. Selalu ada tempat. Selalu ada telinga yang mau mendengarkan. Selalu ada mata yang ingin memperhatikan presentasi kita. Mereka memang eager ingin belajar tentang tsunami, tentang konflik, banyak hal. Itu. Dan resource personnya masih kurang. Saya percaya orang muda ini bisa berbuat lebih banyak. Ada banyak spektrum kalau kita bilang transisi politik, keberhasilan local political parties. Ada banyak spektrum kalau kita bilang tentang konsep desentralisasi, ada otonomi. Kalau kita bilang konsep DDR, disarmament, demobilization, dan integration, ada transformasi GAM menjadi unarmed civilian. Ada banyak aspek yang kita bisa belajar dari Aceh. Begitu kaya yang bisa dipelajari. Cuma kita belum menjadikannya menjadi sebuah paket yang komprehensif sebagai sebuah pembelajaran. Jadi memorinya masih tersimpan di orang ke orang. Nah, seperti itu. Dan harus ada yang mencoba menjadikan pengalaman ini menjadi hikmah, tools, ya, lesson learned, ya, proses yang orang datang mudah. Oh, kalau kita mau belajar transformasi kombatan, ini pendekatan yang kita lakukan. Dari yang gagal sebelumnya, quote and quote, ya, zaman HDC, quote and quote, saya nggak mengatakan sepenuhnya gagal, ya, dengan yang berhasil Helsinki Agreement. Kalau kita belajar otonomi begini, kalau kita mempelajari lokal parlemen begini, kalau kita mempelajari tentang political parties begini, kalau kita mempelajari tentang bagaimana gerakan sipil berkontribusi begini, kalau kita mempelajari tentang
perempuan aktif di dalam proses perdamaian, dalam mediasi begini. Jadi ada banyak hal yang bisa kita gali lebih, kemudian ya menjadi paket pembelajaran bagi yang lainnya. Dan saya percaya orang muda bisa lakukan itu. Saya percaya. Seperti saya katakan, selalu ada telinga yang ingin mendengar kalau orang Aceh datang. Mata yang ingin melihat presentasi orang Aceh. Itu terjadi. Nggak hanya di regional, di Afrika, di Eropa, di US.